datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi bersama saya Sally Ivanka di podcast Rumah Degiri. Nah, kali ini saya bersama dengan Mbak Ike. Halo Mbak. Ya, selamat sore Mbak Sally. Selamat sore juga, selamat datang ya di podcast Rumah Degiri. Gitu. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Puji Tuhan sehat. Sehat, kayak gitu. Bisnisnya lancar? Puji Tuhan sehat, lancar juga. Lancar. Ya, Mbak Sally gimana? Aman. Lancar juga Ya. sehat selalu kayak gitu. Oke. Oke Mbak, kesibukannya akhir-akhir ini apa? Lagi Yang sibuk pasti apa nih? bikin bumbu. Nah, kalau masak-masak urusan suami. Gitu. Kalau kita produksi sama pemasaran pastinya. Produksi sama pemasaran. Oke. Mungkin teman-teman podcast lagi bingung nih, produknya apa? Iya. Bisa dijelasin. Iya. Ini produk-produk apa yang dibuat? Jadi teman-teman, ini kita ada produk dari Hokiku Bumbu. Mungkin ada sebagian yang udah tahu, pasti juga banyak yang belum tahu ya. Karena kita belum memasarkan di toko-toko umum. Jadi kita masih reseller, teman-teman sama relasi gitu. Jadi Hokiku Bumbu ini kita ada beberapa macam varian gitu. Tapi yang kita bawa ini adalah basicnya. Kita juga ada bumbu lada hitam, ada garlic oil, lalu kita ada ini ada mix soy, jadi kecap campur sama yang ini yang spesial. Jadi yang spesial ini seasoning powder ini kita bisa gunakan untuk semua masakan apapun. Misalnya Mbak Selin mau goreng kentang gitu, nanti setelah goreng taburin aja, rasanya sudah oke. Oke, berarti ini khusus buat yang nggak bisa masak Iya. kayak saya gitu ya. Jadi kalau nggak bisa masak, ini adalah jawaban-jawaban Iya. dari masalah. Praktis dan Lebih simple. praktis dan simple. Ini sejak kapan Mbak? Kalau bumbu sih sebenarnya kita sudah lama. Jadi begini, saya cerita awal mulanya bumbu Iya, ya. gimana? Kalau saya ini kan sebenarnya hanya seorang sales atau marketing aja. Jadi produk bumbu ini sebenarnya suami saya. Kebetulan beliau seorang chef ya istilahnya gitu. Jadi dari tahun dia di FMB dari 98 gitu. Jadi bumbu ini kita dari tahun 2000-an lah ya, 2000-an. Beliau nge-mix ini untuk memudahkan masak. Karena kan kalau dulu basicnya memang di Jakarta. Jadi kalau misalnya ditinggal, ini karyawan kita yang di resto itu semua bisa masak tanpa mereka harus ribet bikin bumbunya gitu. Jadi kita tinggal ngajari teknik untuk masaknya aja. Tinggal berapa sendok? Betul, takarannya kalau kita misalnya mau bikin yang instan itu kan sudah ada bumbu-bumbu ya, kayak gitu aja. Tinggal tuang, cemplung-cemplung, mateng, enak. Beda nggak sih rasanya dengan rasa-rasa bumbu yang kita ulek sendiri? Pasti ada bedanya karena ini itu kita kan untuk bumbu basicnya ya. Kalau itu tetap walaupun di rumah mungkin ibu-ibu atau teman-teman remaja putri yang suka masak itu tetap misalnya yang mau ulek-ulek ya, mau masak santan tetap ya, ini kan kita bumbu memudahkan kita, misalnya kayak yang ini tadi yang saya cerita seasoning powder ini. Jadi kita sudah tidak menambahkan lagi, misalnya kalau kita masak pakai merek yang M atau R itu ya tadi. Nah itu ibu-ibu sudah nggak pakai itu, jadi sudah pakai ini, sudah ada ladanya, sudah ada garamnya. Itu kalau misalnya kurang asin, kurang gurih, tinggal nambahin aja. Berarti Jadi ibu-ibu praktis. sekarang ini nggak usah ini ya, bingung kalau misalnya ada kegiatan di luar, anaknya di rumah disuruh tinggal Bisa. masak, dia juga ditinggalin ini aja ya. Bisa ya, memang kenyataannya begitu. Mbak Ika sebagai ibu rumah tangga, aku mau tanya ini, Mm. terbantu banget nggak sama bumbu kayak gini? Iya, terbantu banget. Ya memang sedikit promosi juga kan. Ya, benar. Iya, memang terbantu banget. Jadi sejak suami saya bikin bumbu ini memang lebih praktis juga gitu loh. Saya tidak banyak bumbu varian di rumah, hanya beberapa bumbu. Lalu masaknya enak, kita simpel. Misalnya kita mau bikin bakso ya, bikin bakso tinggal rebus air aja, tinggal tambahkan yang ini tadi seasoning powder sama garlic oil aja. Sudah matang. Baksonya dicemplungin air mendidih, sudah. Jadi Simple itu. sesimpel itu. Nah ini sudah sejak berapa lama nih mulai berbisnis seperti ini? Tadi kan kita udah katanya udah dari dulu nih bumbu-bumbu kayak Iya. gini. Tapi bisnisnya sejak kapan nih? Kalau kita sebenarnya untuk bisnis yang kemasan kemasan kecil seperti ini kan di awalnya dari pandemi kemarin, Mbak Sally. Jadi pada waktu biasanya begini, suami saya kan biasanya bantu untuk konsep cafe resto gitu kan. Jadi beliaunya bikinkan menu.
bikinkan menu sekalian bumbunya gitu. Jadi kita bikinnya itu yang packing 1 kiloan. Nah, karena pandemi kemarin banyak resto, kafe yang tutup, yang mengalami penurunan omset. Jadi akhirnya ada beberapa temen yang main ke rumah, kok masaknya cepet, enak, pakai bumbu apa gitu. Akhirnya tak tunjukin ini loh bumbu kita. Loh kenapa nggak dikemasin kecil-kecil aja supaya kita ibu rumah tangga bisa beli gitu, nggak yang gede-gede kayak gitu. Ya memang belum lama sih kita kemasan yang kecil ini. Masih ya pandemi 2 tahunan lah ya. Berbisnis seperti ini. Iya. Ini udah ada ininya ya, petunjuk kegunaan, Ya, jadi sudah, enak banget sudah. nih. Kalau yang nggak bisa masak udah praktis banget. Sudah gampang. Terus untuk legalitasnya nih, aku udah lihat di sini ada halalnya, terus sudah ada PRT Ya. juga. Ini ngurusnya nih gimana? Mungkin banyak di sini ibu-ibu ataupun teman-teman podcast yang UMKM ya. UMKM Iya benar. yang mungkin pengen Berbisnis yang similar lah, sama Mm, seperti hampir mirip Iya. makanan ataupun bumbu dan sebagainya. Tapi bingung nih sama legalitasnya. Dari Mbak Ika sendiri gimana Iya. awalnya? Jadi untuk pengurusan PIRT awalnya pun saya ada teman yang kasih, Mbak, coba Mbak diurus PIRT-nya. Loh, gimana caranya? Waktu itu kan kita juga belum tahu gitu. Akhirnya diarahin ada di Banyuwangi ada komunitas gitu loh. Jadi memang fasilitas dari Pemda karena Pemkab juga lagi programnya UMKM naik kelas. Jadi kita para pelaku UMKM itu dikasih fasilitas Mbak Seli. Jadi kita tinggal ngurus, nanti sudah ada formnya di Dinas Koperasi. Dinas Koperasi dan UMKM itu sudah ada. Nanti kita tinggal ngisi, lalu kita ada pelatihan yang memang harus kita jalanin untuk PKP itu. Jadi kita harus punya sertifikat ketahanan pangan itu dulu. Setelah itu baru kita ngurus PIRT. Dan itu semua fasilitas gratis dari pemerintah. Wah, berarti yang sudah difasilitasi. Iya, kayak gitu. jadi ibu-ibu yang UMKM harus semangat nih memajukan produknya. bener. Seperti Mbak Ika nih ya. Iya, Diem-diem di rumah masak-masaknya bisa dapatin betul. penghasilan dari bumbu-bumbu yang di rumah ternyata Iya. gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih terkait dengan gimana caranya Mbak Ika memasarkan. Mm-mm. Mungkin orang-orang bingung nih sekarang teman-teman UMKM. Iya. Gimana sih cara kita memasarkan produk kita, apalagi di masa-masa kayak gini gitu. Kalau dari Mbak Ika sendiri gimana? Kalau kita sih karena itu tadi, karena kita sudah pernah buka kuliner ya, yaitu tadi kalau orang-orang yang sudah pernah makan di tempat kita itu otomatis mereka udah tahu taste-nya gitu. Jadi untuk memasarkannya ya awalnya dari langganan-langganan, lalu dari teman-teman, saudara yang yaitu tadi yang mereka sudah pernah mencicipin masakan kita. Itu kita pun ada beberapa reseller yang luar kota, luar pulau itu juga rekom dari teman-teman yang ada di sini kayak gitu. Jadi ya apa ya, dari mulut ke mulut dulu sementara. Kita pun di media sosial ada di IG, ada di Facebook sama WA grup kayak gitu aja. Jadi memanfaatkan relasi Iya. yang terdekat dulu. Saat ini gimana nih sebagai seorang pebisnis sekarang ya, pebisnis bumbu. Selama pandemi ini bisnisnya seperti apa nih? Meningkatkah atau menurunkah? Iya. Karena dimulai dari pandemi ya, jadi mungkin bisa kita iniin aja. Dari sebelum pandemi kan berbisnis yang lain, terus kemudian menuju ke sini. Apakah sangat efektif nggak sih Iya. bisnis kayak gini? Kalau bisnis F&B sih kita memang dari lama kan ya, dari kalau di Banyuwangi ini kita dari 2011. Oke. Dulu kan suami di Jakarta, pulang ke sini kita buka ya di Jakarta, memang beliaunya juga sudah di hotel-hotel, kita juga buka resto di sana. Lalu tak ajak pulang kampung 2011. Memang kalau kita di F&B ya pasti ada naik dan turun. Tapi untuk bumbu ini yang spesial ini ya puji Tuhan ya kita mengalami masa pandemi ini bisa dibikin apa ya dibilang barokah ya gitu. Jadi penjualan kita meningkat apalagi hari-hari ini. Jadi di mulai awal tahun 2022 ini banyak sekali cafe resto yang sudah mulai buka dan baru-baru. Nah, di sana baru kita yang tadi itu yang saya bilang kemasan 1 kilo itu yang sekarang lagi rame. Justru yang kecil-kecil ini mengalami penurunan. Tapi sama kan, sama Ya, aja. sama aja. Kira-kira kalau 1 kilo tuh jual berapa sih? Macam-macam ya, karena kita bumbunya sebenarnya tidak hanya 4 ini, kita ada banyak sih ya, tergantung nanti cafe sama resto itu mau menu apa gitu. Berarti bisa by request gitu. Iya, by request. Ya rata-rata sih harga berapa ya, kisaran 100-an lah sekilonya itu, Ya, 100.000. Udah efektif banget, Iya, efisien banget betul. ya kan, dipakai gitu. Apalagi kalau misalnya resto-resto kan
bisa nih kalau misalnya pakai bumbu kayak gini nggak perlu dijagain langsung kan, Iya, bisa iya. kasih karyawannya Ah, untuk nakarin gitu betul. kan, tinggal ditulis aja. Jadi gitu. tinggal teknik masaknya aja yang kita ajarin. Kalau bumbunya udah usah nggak ribet. Iya, soalnya Mbak Ika ini sendiri di rumah Iya, ya. Jadi kalau mau masak udah nggak ribet dia. udah nggak ribet. Pengalaman pribadi nih. Betul. Soalnya yang berjualan ibu-ibu. Biasanya kalau Mama. kalau bapak-bapak tuh kayak agak skeptis mungkin orang-orang. Gimana caranya emang dia ngerasain gitu ya. Iya. Tapi kan ibu-ibu kan sendiri merasakan Pasti. masaknya di Iya. rumah. Nah, aku mau tanya. Mbak Ika ini sebagai ibu rumah tangga, sulit nggak sih selama ini sebelum ada kenal bumbu-bumbu seperti ini? Masak di rumah itu sulit nggak sih? Kalau memasak sih sebenarnya saya suka yang simple-simple sih dari Hmm. dulu, nggak mau yang ulek-ulek gitu kan. Jadi lebih praktis. Kadang-kadang sering beli bumbu-bumbu kemasan yang udah jadi itu, jadi nggak lama karena kita pun juga ada kesibukan lain ya. Jadi yang penting di rumah anak-anak sudah kita siapin untuk masak-memasaknya, terus kita tinggal pergi, mereka pun juga nggak ribet juga gitu. Mungkin tinggal goreng-goreng kayak gitu. Terus apa sih bedanya bumbu-bumbunya Mbak Ika sama bumbu-bumbu di luar? Kan Ah, banyak nih bumbu-bumbu ya, kayak gini. Tapi betul. mungkin bedanya apa? Kita tanya langsung nih sama orangnya ya. Biar nanti teman-teman podcast, ibu-ibu, bapak-bapak pelaku UMKM yang butuh nih, Betul. butuh bumbu-bumbu seperti ini bisa tahu langsung dari ownernya. Ya, ya. Jadi kelebihan dari bumbu Hokiko ini kita memang satu tadi yang saya katakan kita lebih enak ya masaknya lebih praktis, lebih simple, memudahkan karena bumbu racikan ini apa ya? Ini sudah mix gitu. Jadi udah nggak nambahkan apa-apa lagi. Kalau misalnya ini bumbu lada hitam gitu. Jadi ibu-ibu di rumah tinggal nambahkan gula aja. Karena ini memang tidak ada pemanisnya gitu, ori gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih simpel, lebih enak dan nggak ribet gitu loh. Kita nggak harus banyak apa ya? Biasanya kan kalau ibu-ibu di rumah masak itu kalau mau ulek-ulek itu sudah cobeknya, belum nanti nambah yang apa-apa gitu tuh perintilannya banyak, cucinya banyak. Cucinya banyak. Ya, kalau pakai ini kan lebih simpel. Lebih simple gitu. Jadi cuma beberapa perabot lah yang Betul, terpakai gitu. ya. Nggak pakai ngulek-ngulek, capek-capek gitu. Belum lagi kalau anak-anaknya udah Nah. ngamuk ya, belum masak gitu ya di rumah. Ini sangat menjawab pertanyaan ibu-ibu Iya. kayaknya. Yang pasti juga lebih enak rasanya. Iya benar. Oke, ini udah nggak diragukan. Soalnya Betul. dibuat langsung sama chef ahli. Iya. Nah, setelah dari izin-izin tadi, kira-kira ada izin yang perlu untuk dilakukan lagi atau dilalui lagi nggak sih Mbak? Iya, heeh. Gini Mbak Deli. Jadi memang tadi ada PIRT ya sama sertifikat halal dari MUI. Lalu kita sekarang ngurus perizinan untuk yang BPOM. Karena ada beberapa produk bumbu kita yang harus frozen. Nah, jadi kenapa kita tidak kemas seperti ini? Yang kita kemas kecil ini hanya 4 macam. Yang lainnya kita masih ada saus padang, saus balacan, ada saus asam manis, lalu ada untuk marinade. Banyak sih sebenarnya kita variannya. Ada kari juga, cuman kita belum kemas kecil. Nanti next deh. Ya nanti kan UMKM pastinya level berjenjang gitu kan. Naik gitu. terus. Soalnya nggak ada UMKM turun kelas. Iya, harus naik kelas. Harus naik kelas gitu. Jenjangnya naik-naik terus. Kemarin dari SD sekarang ke SMP. Ya, gitu. betul. Sekarang udah di tahap mana nih? SMP, kuliah? Ya belum kuliah lah. Masih SD kelas berapa gitu. Oh, gitu. Masih harus tetap banyak belajar. Oke, tapi naik terus Harus ya naik progresnya. terus. Harus. Oh iya, aku lihat-lihat nih di masa pandemi ini kan mobilitas orang untuk datang ke tempat makan gitu berkurang gitu. Iya. Apalagi orang-orang mau datang ke tempat wisata. Misalnya mau datang ke Banyuwangi pengen makan ini, tapi nggak bisa. Terus ini kayaknya efisien banget nih kalau misalnya ada bumbu-bumbu frozen kayak tadi Iya. gitu ya. Selama ini udah dikirim kemana aja, Mbak? Kalau pengiriman ya tadi kita kan sementara ke teman-teman yang ada di luar kota. Kebetulan kita ada saudara juga di Papua udah nyampe di Jakarta, lalu kemarin itu Kalimantan itu daerah mana ya? Pontianak ya kalau nggak salah itu di Jambi sudah oke. Jadi udah beberapa itu pun repeat order mereka karena udah kecanduan. Kalau nggak Kecanduan pakai bumbu. ini mereka rasanya bingung mau masak. Bingung masak apa gitu. Iya. Kira-kira ini kan awalnya dari gini dulu, Mm-mm. terus menuju ke frozen kayak yang tadi bumbu padang, Bumbu saus padang, saus padang dan balacan. sebagainya. Itu by request atau gimana, Mbak? Ya itu tadi sementara ini kan kita untuk supplier cafe resto yang dikerjain sama suami gitu kan. Oh, Jadi mereka butuh bumbu seperti itu juga. ya karena kan otomatis begitu nanti suami bikinkan menu untuk beberapa cafe resto itu kan sekalian sama bumbunya. Kayak Dan, franchise gitu ya. kalau Sejenis franchise-nya sih bukan franchise. Jadi
kita kan juga melayani untuk misalnya Mbak Sally, Mbak aku buka kafe, resto ya, kita nanti menata lah ya, mengkonsep dari awal sampai dengan produknya mau apa kayak gitu. Oh, konsultan juga. Iya. Oke, ternyata bisnisnya banyak ya Mbak Ika nih ya. Pantas dari tadi kalau ngomong itu lancar banget, mengalir seperti air. Ternyata udah biasa gitu ya, berhadapan dengan konsumen, Ya, dengan banyak orang. pelanggan, dan banyak orang kayak gitu. Sejak kapan nih mulai konsultannya? Sebenarnya udah lama juga ya. Di Banyuwangi suami saya kan pulang ke sini 2011. Lalu kita buka kuliner itu di Jajak, itu sampai tahun 2019 kita itu udah berapa kafe resto yang kita ini ya, kita kelola juga kan. Kadang-kadang mereka begitu kita selesai kerjaan kita nih ya, mereka opening, mereka masih minta, ayo Mbak bantu kita sampai sekian gitu kan. Jadi kita perpanjang kontrak setahun kayak gitu baru kita lepas gitu. Jadi ya sejak sejak 2012 lah ya. Udah 10 tahun. Iya, Wah, lumayan. lumayan berarti udah pengalaman banget gitu ya sama dunia Iya. permasalahan. Dari 98 bahkan. Iya. Oke. 8. Nah, kira-kira butuh nggak sih kalau misalnya kita punya bisnis kayak beverage gitu, food and beverage, kayak punya resto, adanya konsultan? Ya, jadi begini kalau konsep konsultan itu sebenarnya harus ya Mbak Seni, karena di Banyuwangi lah khususnya ya, kita nggak berbicara ke kabupaten lain, banyak teman-teman itu yang punya duit, mereka mau bikin kuliner gitu kan, tapi bingung konsepnya kayak apa. Akhirnya dengan mereka ya wes lah, mungkin dengan basic mereka yang tidak di NFI itu ya wes lah bikin gitu, tapi di tengah jalan mereka bingung ini mau kemana ya gitu loh, karena kalau kita pakai jasa konsultan itu jelas gitu kan, jadi kita ya tanya jawab dulu maunya konsepnya seperti apa, terus pangsa pasarnya itu siapa gitu kan, lalu mau modelnya kayak apa gitu loh, cafe restonya itu, lalu menunya seperti apa. Jadi memang kalau ada konsultan mereka terbantu banget, nggak buang-buang duit gitu loh. Misalnya dari pengerjaan awal mereka mau, oh ya wes aku mau yang sekarang kekinian kayak gitu ya, ya wes kita menyesuaikan menu-menunya kekinian. Mau yang jadul-jadul boleh, mau yang tradisional oke, mau yang fusion-fusion boleh. Jadi kita harus konsultasi dulu gitu loh, biar mereka nggak buang-buang duit percuma. Benefitnya selain itu, benefitnya apa nih? Selain kalau mereka misalnya mereka bisa dapat konsisten juga ya kayaknya ya. Soalnya masakan cita rasanya tetap terjaga, konsisten, betul. terjaga. Mereka pun kita pun juga maintenance juga kan. Andai kata mungkin nanti di perjalanan mereka baru buka 2 bulan, ternyata konsumenku itu mau jenis makanan yang kayak gini, kita bisa nanti berikan jadi masukan sesuai dengan permintaan lah ya. Oke, jadi mungkin saat ini teman-teman UMKM yang merasa kalau misalnya bisnis food and beverage-nya atau restonya misalnya mengalami penurunan, mengakibatkan atau gimana cita rasanya menurun dan sebagainya, mungkin ini menjadi salah satu solusi gitu ya untuk mencari konsultan food and beverage seperti di samping saya, bisa belajar. Bisa di calling ya nanti. Boleh. Untuk apa ya, sharing boleh, gitu, sharing terkait dengan ini gimana sih rasanya dan sebagainya. Soalnya kadang yang dibutuhkan saat ini tuh gimana cita rasanya tetap stabil ya kan. Betul. Saya sebagai konsumen juga pengen makan yang rasanya sama terus. Kalau besok saya makan di situ jangan sampai pas pertama enak, kedua ketiga nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai, jadinya males gitu. Betul. Padahal mau langganan rencananya. Iya. Kan sering terjadi. Yang penting pakai hobiku. Yang penting pakai hobiku ya. Bumbunya rasanya standar pasti. Standarnya sudah jelas gitu. Iya. Ini standarnya sudah jelas. Sudah ukurannya sudah oke, standar. Okay. Jadi dijamin ya. Kalau misalnya aku beli 3-4 kali rasanya sama. Sama. Sudah dijamin langsung sama ownernya. Oke. Nah, karena Mbak Ika sendiri berbisnis di masa pandemi, banyak teman-teman UMKM yang turun di masa pandemi. Menyikapi hal ini gimana sih dari Mbak Ika sendiri? Ngelihat teman-teman UMKM lainnya. Sebenarnya peluang itu tetap ada ya, walaupun kondisi apapun. Yang penting kitanya harus survive. Kalau kitanya udah loyo ya mau apa gitu. Yang penting kita survive. Untuk mengalami itu, andai kata misalnya produk kita di masa pandemi ini kurang laku, kurang jalan, kita harus cepet-cepet, kalau saya ya harus cepet-cepet memikirkan kira-kira apa ya yang orang butuhkan di saat-saat pandemi seperti ini. Jadi kita harus pinter-pinter kayak saya juga di WA saya history itu selalu banyak produk makanan apapun. Ya memang
memang basicnya karena kita di F&B, jadi produk olahan itu pun bukan produk kami sendiri. Jadi teman-teman gitu punya apa ya wes tak kirim foto harga. Kamu punya produk apa? Frozen food kita juga jual. Jadi ya nggak mau jangan diam aja gitu loh. Jadi kita harus apa ya kira-kira yang mereka butuhkan, karena kalau masa pandemi kan banyak yang di rumah, otomatis mereka ya kita servis kebutuhan mereka apa. Kebutuhan di rumah itu apa? Iya, yang pasti walaupun mereka nggak kemana-mana makan tetap ya. Iya benar. Jadi kita di situ aja gitu loh, kita nggak jauh-jauh di situ, tapi cuman nggak hanya ini aja gitu loh. Kalau bumbu mungkin mereka masih mau masak males ya, nggak ada waktu, mungkin capek ya, kita yang frozen food aja, tinggal goreng-goreng, tinggal olah-olah kayak gitu. Atau mungkin cemilan-cemilan ya apapun lah, yang penting tetap harus menghasilkan. Berarti Mbak Ika ini salah satu orang yang melihat peluang banget gitu ya. Harus gitu. Ini sudah dilakuin sejak dari pandemi dan menghasilkan produk-produk sebelum ini. pandemi sudah begitu ya. Sudah begitu. Makanya kalau ditanya orang, Mbak, kerjaan Samen apa? Oh, saya punya CV Palu Gada. Apa, Mbak? Apa lu perlu gua ada? Oh, butuh apa saya ada di situ gitu. Jadi jangan lupakan aku. Kalau butuh apa aja telepon aja. Pasti aku adain. Oke. Jadi karena kita itu ya harus memberikan peluang gitu. Melihat peluang-peluang. Oh, kira-kira orang butuh ini ya, saya adain gitu. Kira-kira Mbak Ika sendiri nih ya, pelatihan sering ngikutin pelatihan gitu ya kan? Lumayan. Penting gak sih untuk peningkatan bisnisnya Mbak Ika sendiri? Penting banget Mbak Jen. Jadi kita ikut pelatihan itu kita harus walaupun kita merasa udah pinter misalnya ya, udah sering ikut pelatihan, tetapi tetap ilmu itu penting dari siapapun gitu. Jadi pada waktu kita pelatihan, kita di mana, siapa yang melatih, kita harus mengosongkan gelas pikiran kita supaya ada sesuatu yang baru. Kadang kan mungkin tema yang sama tetapi diberikan oleh pembicara yang berbeda, tetap berbeda. Gitu. Jadi saya selalu senang banget kalau diundang untuk pelatihan, karena pasti ketemu teman-teman baru, mentor-mentor yang luar biasa, dan itu akhirnya membuat kita tuh tambah semangat. Kayak gitu. Semangat untuk berbisnis. Betul. Soalnya ketemu relasi baru juga teman-teman. Jadi kan kita gitu. bisa sharing produk-produk kita. Dia beli, kita beli gitu. Jadi saling menguntungkan. Saling sharing lah. Soalnya sekarang kita butuh support ya. Jadi sama UMKM harus saling mendukung satu sama lain. Support system gitu. Oke. Mbak Ika, mungkin ada ini nih tips-tips, saran ataupun masukan ataupun apa deh motivasi buat teman-teman UMKM lainnya yang sekiranya ini nih kalian harus kayak gini nih, ini motivasi dari aku, apa nih? Ya itu tadi kita harus survive. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus tetap semangat gitu. Kalau saya motonya begitu. Jadi mau di luaran sana, mau hujan, mau geledek, mau badai, kitanya tetap harus survive. Karena apa? Di saat nanti kita menghadapi situasi apapun, kalau kitanya udah loyo ya udah selesai. Tetapi kalau kita tetap semangat, tetap menjaga konsisten itu tadi, kita tetap bisa melangkah dan melewati semuanya dengan baik. Betul. Ya kan? Jadi benar-benar memotivasi gitu ya kata-katanya. Harapannya Mbak Ika sendiri untuk UMKM ke depannya seperti apa? Ya, saya senang ya di Banyuwangi ini UMKM sudah begitu banyak. Bupati juga mensupport kita yang luar biasa, walaupun belum semua, tetapi bertahap gitu. Jadi kami berharap teman-teman UMKM yaitu tadi tetap semangat, apa yang sudah menjadi produk ini kita naik kelas lagi, karena mungkin ada olahan yang kurang gitu kan, packaging, label dan segala macam. Kita harus terus belajar, berkomunitas gitu, karena di Banyuwangi sudah banyak komunitas-komunitas UMKM. Yaitu saran saya buat teman-teman yang belum tergabung ke salah satu komunitas itu segera, karena di dalam komunitas itu banyak fasilitas tadi, salah satunya pelatihan. Lalu kita juga fasilitas nanti untuk pengurusan perizinan. Kalau kita diundang pelatihan, sudah tidur di hotel, masih ada uang saku lumayan, dapat teman baru ya kayak gitu. Jadi tetap kita harus meningkatkan apa sih yang sudah menjadi produk kita. Gitu. Benar. Berarti berkomunitas atau masuk ke komunitas UMKM itu salah satu hal yang penting untuk kita. Betul. Karena itu menambah teman-teman. Saling sharing, saling belajar. Saling sharing dan saling belajar. Kalau misalnya teman-teman UMKM yang lagi nonton mau masuk komunitas,
Gimana sih caranya? Mungkin dari Mbak Ika ada tips-tips cara-cara gimana? Ya, biasanya kalau saya kan sering dolan juga kan, Mm-mm. sering ke sana ke sini mondar-mandir lah ya. Itu saya selalu kalau misalnya datang ke tempat teman itu eh, sebenarnya saya juga nggak tahu kalau dia punya produksi gitu kan. Ternyata cerita Mbak aku punya ini loh. Kok punya padahal udah teman lama tapi dia nggak pernah cerita kalau dia punya produk gitu loh, kok nggak ikut komunitas, sudah ada PRT belum Mbak, karena menurut mereka ngurusnya susah, ribet dan segala macam. Oh enggak, apalagi sekarang ini kalau kita sudah punya sertifikat ketahanan pangan itu, kita ngurus PRT di mall pelayanan pabrik itu nggak sampai setengah jam. Jadi, Jadi, Hmm. jadi semakin dimudahkan dengan fasilitas-fasilitas itu. Kalau misalnya mereka mungkin belum ketemu dengan orang-orang yang masuk komunitas, ya mereka mungkin di desa itu kan ada PKK. Ya kita kadang-kadang sih main gitu kan ke desa, ke ibu kepala desa menyampaikan kalau kita teman-teman yang UMKM ibu PKK itu ayo biar produk mereka tidak hanya intern di desa tapi bisa keluar gitu loh. bisa Bisa maju, dikenal, bisa dikenal terkenal oleh, kayak gitu. gitu. Soalnya sekarang yang dilihat sama orang itu pertama dari kemasan dan Betul, juga packaging. legalitasnya. Betul. Kalau udah legalitasnya aman dan sebagainya kan setiap orang pasti pengen yang aman Iya. gitu ya. Mungkin yang nonton juga pengen yang aman gitu. Iya. Baiknya juga pengen yang Harus, aman kayak harus, gitu. harus. Jadi legalitasnya tuh yang penting Iya. nomor satu. Nggak sulit kok ya kan? Nggak gampang banget kok. Gampang banget. Yang penting ya itu tadi di awal-awal kita ya apa sih yang nggak ribet ya. Kita Benar. bikin produk juga ribet kan. sama Nah, ya benar. jadi mungkin di awal-awal saja ya kita harus nyiapin ya itu tadi mungkin KTP atau fotokopi apa ya NPWP, lalu kita harus ngurus NIB ya. Sebenarnya nggak susah karena datang aja ke mall aja selesai. Jadi dengan kemudahan yang telah diberikan oleh pemerintah, mari kita memanfaatkan bersama. Betul. Gitu. Iya. Nah, nggak terasa ya sudah lama kita ngobrol-ngobrol Iya, iya. terkait dengan bumbu-bumbu. Sudah ahli bumbu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman UMKM pengen atau mau bumbu-bumbu dari ini, bisa langsung cek di IG-nya. Nama IG-nya apa? IG-nya Hokiku juga. Hokiku bumbu. Ya, DM di situ dibeli. Nah, kita saling support satu sama lain UMKM yang ada di Banyuwangi. Wah, seperti kata tadi dari Mbak Ika bahwa kita harus tetap semangat sebagai UMKM dan terus menaikkan level kita lagi menjadi UMKM. Naik kelas, terus naik kelas, jangan turun kelas gitu ya. Oke, mungkin itu aja podcast Rumah Degiri bersama dengan Mbak Ika dari Hokiku Bumbu. Saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. See you. See you.